Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu dan teman-teman semua, selamat sore. Hari ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Velia Nabila Putri dengan nomor BP 21105360003 dan saya sendiri Darmawan Arya Maulana dengan nomor BP 21105360045. Pada sore hari ini kami di kelompok 3 akan mempresentasikan tentang data manajemen. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh teman saya sendiri, Velia Nabila Putri. Kepada Velia Nabila Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sifat sumber informasi. Sifat sumber informasi ini yang pertama yaitu ada informasi terstruktur. Informasi terstruktur ini adalah informasi yang secara teratur telah disusun sehingga mudah untuk dipahami. Contohnya kayak catatan pelanggan, yang disimpan secara elektronik, pesanan, faktur, transaksi, tabel pengiriman, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada informasi tidak terstruktur. Informasi tidak terstruktur ini adalah informasi yang tidak memiliki struktur atau urutan yang melekat, dan bagian-bagiannya tidak dapat dengan mudah dihubungkan bersama, kecuali dengan memasukkannya ke dalam folder. Contohnya seperti foto, catatan tulisan tangan, artikel, surat kabar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada informasi semi terstruktur. Semi terstruktur ini adalah gabungan antara informasi terstruktur dan tidak terstruktur, di mana ini mencakup fakta dan data yang menunjukkan setidaknya beberapa terstruktur. Contohnya halaman web yang memiliki tanggal, judul, penulisnya siapa. Nah, itu kan termasuk ke dalam semi terstruktur. Selanjutnya ada metadata. Metadata adalah data yang menjelaskan sifat dari informasi. Contohnya seperti properties di dalam sebuah dokumen. Nah, di dalam properties ini ada judul, ada kategori, ada tanggal, ada subjek, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke kualitas informasi. Selanjutnya kita masuk ke kualitas informasi. Ada beberapa karakteristik yang mempengaruhi kualitas informasi. Yang pertama yaitu ada ketepatan. Ketepatan ini di mana informasi tersebut tidak mengalami kesalahan, seperti tidak ada terjadi kesalahan di ejaan nama, di ejaan tanggal lahir, alamat, atau lain sebagainya. Ini juga jika terjadi kesalahan, ini akan mengurangi kualitas dari informasi tersebut. Yang kedua ada presisi. Presisi ini ada menunjukkan kedekatan dua atau lebih pengukuran satu sama lain. Yang ketiga ada kelengkapan. Nah, kelengkapan ini adalah tidak ada data yang tertinggal, misalnya dalam pengiriman barang tetapi lupa memasukkan nomor telepon pelanggan, maka kemungkinan barang ini ditunda dalam pengirimannya karena tidak memiliki nomor telepon pelanggan. Selanjutnya ada konsistensi. Konsistensi ini harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak berubah-ubah sesuai dengan aturan, kecuali ada aturan baru. Yang kelima ada ketepatan waktu, memastikan informasi selalu update dan tidak tertinggal, tidak ketinggalan. Selanjutnya ada bias, duplikasi. Duplikasi ini adalah tidak adanya informasi ganda yang membingungkan. Misalnya di catatan pelanggan ada alamat yang sama dengan nama yang berbeda. Nah, ini akan membingungkan para user dalam memperoleh informasi. Ya, baik, kita masuk ke dalam pengorganisasian data. Nah, pengorganisasian data ini ada beberapa kategori. Yang pertama ada tabel. Tabel itu adalah kumpulan dari data yang terdiri dari gabungan field dan record atau gabungan dari kolom dan baris. Selanjutnya ada record. Record ini adalah baris dalam tabel. Selanjutnya ada field. Field itu adalah kolom dalam tabel. Misalnya ada kolom barang, kolom nama, kolom stok. Dalam field ini juga ada data definition yang menentukan properti field, misalnya tipe data yang akan disimpan dan jumlah karakter maksimum yang akan ditampung. Nah, ini ada contoh dari tabel.
Untuk 01 buku dan 58 itu adalah record, sedangkan kode barang, nama barang, stok barang itu adalah field. Selanjutnya kita masuk ke dalam database dan sistem manajemen database. Yang pertama yaitu database. Database itu adalah kumpulan informasi terintegrasi yang secara logis terkait dan tersimpan sedemikian rupa. Untuk meminimalisasi duplikasi dan memfasilitasi pengambilan dengan cepat. Keuntungan dari penggunaan database ini yang pertama itu mengurangi redundansi dan inkonsistensi. Yang kedua, peningkatan integritas dan akurasi informasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat yaitu meningkatkan kinerja dan skalabilitas peningkatan keamanan. Selanjutnya ada sistem manajemen database atau DBMS yang biasa kita kenal. Itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengolah database tersebut, yang menyediakan alat untuk memastikan keamanan, replikasi, pengambilan, dan tugas-tugas administrasi lainnya. DBMS ini berfungsi sebagai pintu gerbang dari database itu sendiri, dan sebagai manajer untuk menangani pembuatan, penyetelan kinerja, pemrosesan transaksi, pemeliharaan umum, hak akses, penghapusan, dan cadangan. Salah satu contoh DBMS ini yang biasa kita gunakan yaitu Microsoft Access. Selanjutnya ada hubungan dalam database. Hubungan dalam database ini terbagi atas 3. Yang pertama one-to-one. One-to-one ini adalah hubungan satu objek yang hanya memiliki satu relasi ke objek lainnya. Contohnya yaitu mahasiswa dengan nomor BP-nya atau NIM-nya. Atau contoh lain seperti penduduk dengan nomor NIK-nya. Hanya memiliki satu orang penduduk memiliki satu NIK-nya. Yang kedua ada one to many, yaitu hubungan satu objek ke banyak objek. Contohnya seperti mahasiswa, hubungan seorang mahasiswa dengan mata kuliahnya. Setiap seorang mahasiswa pasti akan mengambil banyak mata kuliah dalam satu semester. Selanjutnya yaitu many to many. Many to many yaitu hubungan banyak orang dengan banyak orang. Contohnya hubungan dosen dengan mahasiswa. Banyak dosen dan banyak mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke relasi dalam database. Relasi dalam database ini yang mengatur informasi dalam tabel record atau baris yang terkait satu sama lain dengan menghubungkan field. Lanjut kita masuk, ini ada contoh gambar relasi. Yang pertama one to one, di mana hanya employee ID berhubungan dengan employee birth date dengan satu objek dengan satu objek lainnya. One to many yaitu employee ID. Ya, kita lihat di sini yaitu employee ID memiliki banyak hubungan dengan dependence names dari karyawan. Selanjutnya many to many yaitu satu employee ID memiliki banyak project ID dan project ID juga memiliki banyak employee ID-nya. Lanjut. Baik, kita lanjut ke pendekatan database. Yang masuk kita pertama yaitu merencanakan model data. Merencanakan model data ini adalah model yang digunakan untuk merencanakan database organisasi yang mengidentifikasi jenis informasi apa yang dibutuhkan, entitas apa yang akan dibuat, dan bagaimana mereka terkait satu sama lain. Pertama, kita masuk ke entitas dan atribut. Entitas ini adalah sebuah objek yang digunakan untuk memodelkan dan menyimpan informasi. Sementara atribut ini adalah karakteristik untuk mendefinisikan entitas ini. Contohnya, misalnya entitasnya ini adalah karyawan, maka atributnya itu bisa ID karyawan, nama karyawan, tanggal karyawan, nomor karyawan, alamat, dan lain sebagainya. Untuk mengidentifikasi dari entitas tersebut. Yang kedua, kita masuk ke primary key dan keunikan.
Primary key ini adalah kunci utama yang membedakan antara baris satu dengan baris lainnya yang ada pada tabel yang bersifat unik. Hal ini memastikan bahwa setiap record memiliki kunci utama yang unik dan tidak ada orang lain yang secara sengaja membiarkan memberikan ID yang sama kepada dua orang yang berbeda. Contohnya pada entitas karyawan tadi yaitu di ID card. ID card ini bisa menjadi primary key dari entitas karyawan karena hanya di satu orang karyawan hanya memiliki satu ID card-nya. Selanjutnya kita masuk normalisasi data. Normalisasi data adalah sebuah proses yang menyempurnakan entitas dan hubungan mereka untuk membantu meminimalkan duplikasi informasi dalam tabel. Contohnya, dalam tabel karyawan saat pembuatan atribut, atribut ini secara fungsional tergantung pada nomor ID karyawan, yang secara unik mengidentifikasi setiap karyawan tersebut. Lanjut ke relationship dan foreign key. Foreign key ini adalah kunci utama yang muncul pada tabel 1 dan kunci asing bagi tabel lainnya. Contohnya gini, kita memiliki dua tabel, karyawan dan tabel departemen yang dihubungkan oleh departemen ID. Yang merupakan departemen ID ini yang merupakan kunci utama di entitas di tabel departemen, sedangkan ini merupakan kunci asing di tabel karyawan. Hubungan ini memungkinkan kita untuk memasukkan informasi tentang karyawan dan informasi tentang departemen dan kemudian menghubungkan keduanya secara bersama-sama dengan redundansi minimum. Yaitu menangani hubungan yang kompleks dengan membuat tabel penghubung antara entitas satu dengan entitas lainnya. Contohnya hubungan antara tabel karyawan dengan project ID dibuat tabel untuk memuat dua atribut yang menghubungkan karyawan dengan project mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengakses database dan pengambilan informasi. Kebanyakan orang mengakses database melalui antarmuka aplikasi dengan formulir berbasis web yang mudah digunakan yang dapat mereka gunakan untuk memasukkan data, mengedit, menghapus, dan pengambilan data dengan aman. Cara utama untuk berinteraksi dengan database relasional adalah melalui yang pertama SQL. SQL ini adalah bahasa dari database itu sendiri, yaitu bahasa query standar yang banyak digunakan untuk memanipulasi informasi dalam database relasional. Yang kedua yaitu akses lain dan alat pengambilan. Contohnya melalui Interactive Voice Response atau IVR. IVR di mana ini adalah sebuah teknologi yang memfasilitasi akses ke database dari sinyal yang digunakan melalui telepon untuk pengambilan informasi dan memasukkan data. Terus ada lanjutnya yaitu bahasa alami interface. Interface ini adalah kemampuan untuk memahami dan menjawab pertanyaan bahasa alami dengan benar, baik yang diucapkan atau diketik. Lanjut ke pengelolaan dan pemeliharaan database. Yang pertama yaitu penyetelan kinerja dan skalabilitas. Nah, database membutuhkan penyetelan untuk kinerja yang optimal dan mengacu pada kemampuan sistem untuk menangani permintaan yang meningkat dengan cepat. Yang kedua yaitu integritas keamanan dan pemulihan. Hal ini memastikan bahwa setiap entiti kunci benar-benar ada sebagai entry kunci utama di tabel utamanya. Memastikan keamanan dengan membatasi akses dengan adanya password serta adanya data backup yang mampu mengembalikan data yang hilang. Selanjutnya ada dokumentasi berupa bukti yang bahwa ada benar-benar data itu benar-benar ada. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pelia. Untuk materi selanjutnya yaitu pengelola sumber daya atau managing data resource akan dijelaskan oleh saya. Pertama ada apa itu managing data resource. Managing data resource adalah sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi dalam tugas untuk mengolah sumber daya data organisasi. Tujuannya itu untuk agar dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis.
aplikasi teknologi informasi yang digunakan seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen data lainnya. Lalu selanjutnya ada persyaratan serta konsep organisasi file. Eh, Yang pertama ada bit. Bit adalah suatu satuan unit yang terkecil dari data atau bagian unit terkecil dari data. Contohnya hanya ada 2 angka, seperti 0 atau 1. Lalu yang kedua ada byte. Byte yaitu kelompok dari bit yang menjalankan mengenai suatu karakter. Contohnya terdapat 2 angka dan kata yang menjadi suatu kode, seperti A0012. Yang ketiga ada field, yaitu kelompok dari kata ataupun angka. Yang keempat ada record, yaitu kelompok dari field. Yang kelima ada file, yaitu kelompok dari record yang memiliki suatu tipe file yang sama. Selanjutnya jenis-jenis database. Yang pertama ada database operasional. Database operasional menyimpan data rinci yang mendukung proses dan operasi bisnis dari perusahaan. Dikenal juga sebagai SADB atau SADB atau Subject Area Database atau database transaksi. Contohnya yaitu database pelanggan, persediaan, atau database karyawan. Lalu yang kedua ada database terdistribusi, yaitu perusahaan atau organisasi mendistribusikan berbagai kopi atau bagian dari database-nya ke berbagai server jaringan, bisa di World Wide Web atau WWW, internet, intranet, dan extranet perusahaan. Yang ketiga ada database eksternal, yaitu banyak akses database eksternal secara gratis dapat secara online. Bentuknya bisa hyperlink dari dokumen multimedia dalam database hipermedia atau berupa statistik, data, atau dokumen. Data bisa dilihat lengkap seperti abstrak, koran, majalah, jurnal, atau juga dapat di-download. Yang keempat ada database hipermedia, yaitu database hyperlink dari multimedia seperti teks, grafik, foto, gambar, audio, video, dan lain-lainnya. Software server tidak bertindak sebagai sistem manajemen database untuk mengelola berbagai file hipermedia untuk di-download oleh plugin multimedia dalam browser web. Selanjutnya ada redundansi serta inkonsistensi data. Redundansi adalah adanya duplikat data dalam beberapa file data sehingga data yang sama simpan lebih dari satu tempat atau lokasi. Redundansi terjadi ketika kelompok yang berbeda dalam suatu organisasi secara independen mengumpulkan bagian data yang sama dan menyimpannya secara independen satu sama lain. Redundansi data menghabiskan sumber daya penyimpanan dan juga menyebabkan inkonsistensi data, yaitu di mana atribut yang sama mungkin memiliki nilai yang berbeda. Selanjutnya, penyebab dari redundansi dan inkonsistensi. Yang pertama, karena ketergantungan program data. Yang kedua, karena kurangnya fleksibilitas. Yang ketiga, karena keamanan yang buruk. Yang keempat, kurangnya berbagi atau ketersediaan data. Selanjutnya, ada gudang data dan data besar atau big data. Gudang data. Sebelumnya pengertian dari gudang data itu merupakan sebuah pusat penyimpanan data yang berisi informasi yang diambil dari berbagai sumber yang dapat digunakan untuk analisis, pengumpulan intelijen, dan perencanaan strategis. Sumber datanya ada 2. Yang pertama ada sumber data internal, yaitu sumber data yang penting untuk gudang adalah data operasional dari sistem perusahaan itu sendiri. Itu mencakup catatan pelanggan, transaksi, inventaris, aset dan kewajiban, informasi sumber daya manusia, dan banyak lagi. Lalu untuk sumber data eksternal dapat menambah nilai gudang, misalnya sebuah perusahaan yang menjual perhiasan kelas atas mungkin ingin mengunduh tabel dari Biro Sensus Amerika Serikat yang mencantumkan setiap kode pos AS bersama dengan pendapatan rumah tangga untuk penghuninya dan menambahkannya ke gudang. Gudang data, cara pembangunan dari gudang data yaitu yang pertama melakukan pengekstrakan data dari database asalnya. Yang kedua, mengubah dan membersihkan data yang sebelumnya sudah diekstrak. Lalu selanjutnya dimuat ke dalam gudang data.
Ini bentuk dari gambar gudang data di mana di bagian yang awal ada dari contoh dari sumber data internal yang seperti operasional data, pelanggan data, inventaris, manufaktur data, arsip historis data. Lalu dari contoh yang eksternal ada data sensus, GPS atau pemetaan koordinat, lalu serta saingan informasi. Lalu data-data tadi baik internal maupun eksternal diekstrak, lalu dimuat ke dalam gudang data. Selanjutnya ada big data atau data besar, yaitu itu mengacu pada kumpulan data yang ukurannya sangat besar, sangat bervariasi isinya, dan sangat cepat terakumulasi, sehingga sulit untuk disimpan dan dianalisis menggunakan pendekatan tradisional. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 fitur untuk menentukan big data. Yang pertama ada volume. Volume, pengumpulan data dapat menghabiskan penyimpanan petabyte dan terus bertambah. Lalu yang kedua ada kecepatan. Banyak sumber data berubah dan tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Proses ETL malam yang sering digunakan untuk gudang data tidak memadai untuk banyak permintaan waktu nyata. Yang ketiga, ada variasi. Database relasional sangat efisien untuk informasi terstruktur yang disimpan dalam tabel. Tapi bisnis dapat mengambil manfaat dari menganalisis data semi terstruktur dan tidak terstruktur juga. Lalu selanjutnya ada arsitektur data warehouse. Yang pertama ada basis data relasional. Perusahaan sering menggunakan DBMS relasional yang sama untuk gudang data. Tetapi mereka seperti yang mereka gunakan untuk database relasional mereka. Tetapi dimuat ke server terpisah dan disetel untuk pengambilan dan pelaporan yang cepat. Yang kedua ada kubus data. Arsitektur ini menciptakan kubus multidimensi yang mengakomodasi kompleks data berkelompok yang diatur dalam hierarki. Pengambilannya sangat cepat karena data sudah dikelompokkan dalam dimensi logis, seperti penjualan berdasarkan produk, kota, wilayah, dan negara. Yang ketiga ada federasi virtual gudang. Pendekatan ini bergantung pada kumpulan database yang ada. Perangkat lunak mengesak dan mengubah data secara real time daripada mengambil snapshot secara berkala. Yang keempatnya ada gudang data alat. Alat ini adalah solusi gudang data paket yang ditawarkan oleh vendor yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak, pemeliharaan dan dukungan. Lalu tanpa SQL, sistem manajemen basis data yang cocok untuk menyimpan data dan menganalisis data besar. NoSQL adalah singkatan dari tidak hanya SQL. Lalu basis data dalam memori. Mengandalkan memori utama untuk menyimpan database, bukan perangkat penyimpanan sekunder yang sangat meningkatkan kecepatan akses. Mungkin sekian dulu presentasi dari kami kelompok 4 terkait data manajemen. Terima kasih atas partisipasi serta perhatian teman-teman semua dan Ibu juga telah memberikan waktu kepada kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami berdua dalam presentasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.